Saat banyak orang lupa pada mereka yang pernah membantu di awal perjalanan, dua gadis kembar ini justru melakukan hal sebaliknya. Sebuah warung sederhana di Bandung mendadak dipenuhi suasana haru. Bukan karena acara besar, bukan pula karena perayaan mewah, tapi karena dua sosok muda, Hasna dan Hasni, si kembar cantik penyandang tunarungu, datang membawa sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar hadiah. Mereka datang membawa rasa terima kasih. Momen itu terekam dan dibagikan oleh media sosial pribadinya. Dalam video tersebut, Hasna dan Hasni menyerahkan hadiah istimewa untuk emak warung yang selama ini menjadi tempat mereka singgah, dan yang tanpa disangka ikut memviralkan kabar bahagia mereka diterima bekerja di Matahari Department Store. Dengan bahasa isyarat dan ekspresi wajah penuh ketulusan, Hasna menyampaikan pesan yang membuat suasana mendadak hening. Terima kasih karena kalian berdua, kita viral. Semoga Mama Puja dan Puja sukses. Sang ibu warung membalas dengan suara bergetar, sederhana tapi penuh makna. Makasih hadiah buat Mama. Tak ada panggung megah, tak ada sorotan lampu. Tapi kehangatan di warung kecil itu terasa begitu nyata. Ini balik buat Mama. Terbagi. Biar. Semuanya buat 4. Makasih hadiah buat Kolom komentar pun langsung dibanjiri respons haru dari warganet. Terharu, ibu warungnya. Masya Allah, jadi pengen ke warung ibu. Ada yang tahu di mana? Tulis salah satu akun, terharu, gak lupa sama yang bikin mereka viral, komentar lainnya. Terbaik dapat rezeki dan berbagi kepada orang yang memviralkannya. Kisah ini memang bukan sekadar tentang viral. Ini tentang ingatan, tentang hati yang tidak lupa pada kebaikan kecil yang pernah hadir. Sebelumnya, publik mengenal Hasna dan Hasni lewat video yang diunggah akun TikTok Hanshop ke-25. Dalam video itu, keduanya terlihat begitu bahagia saat mengabarkan bahwa mereka resmi diterima bekerja di Matahari Department Store. Dengan bahasa isyarat yang luwes dan ekspresi wajah penuh cahaya, mereka menyampaikan kabar gembira tersebut kepada sang ibu warung langganan. Tidak ada suara yang terdengar dari mereka, tapi kebahagiaan itu terasa begitu nyaring. Cantik, kamu cantik. Kerja. Oh, udah masuk. Bener. Matahari. Udah lama. Baru. Kamu kerja sama Matahari. Hasna dan Hasni bukan hanya remaja modis yang aktif di media sosial. Mereka adalah simbol optimisme, bukti bahwa keterbatasan pendengaran bukanlah batas untuk bermimpi. Hasna dikenal teliti dan tenang, sementara Hasni lebih ekspresif dan sering menjadi motor penggerak kreativitas konten mereka. Keduanya saling melengkapi, bukan hanya sebagai saudara kembar, tapi juga sebagai partner hidup yang saling menguatkan. Dalam salah satu video perkenalan, Hasna pernah mengatakan, bahasa isyarat bukan sekadar komunikasi, tapi bahasa hati yang menyatukan kami dengan dunia. Kalimat itu kini terasa semakin dalam maknanya. Mereka diterima bekerja melalui proses rekrutmen resmi di Matahari Department Store sebagai bagian dari program teman difabel. Pihak manajemen menegaskan, Hasna dan Hasni menjalani tahapan seleksi yang sama seperti pelamar lainnya, tanpa jalur istimewa. Untuk mendukung kinerja mereka, perusahaan menyediakan pendamping atau bade, serta fasilitas yang memungkinkan keduanya bekerja secara mandiri dan profesional. Koleksinya bagus ya? Tanya deh, ada sizeku nggak? Halo Kak. Halo, Aisyah. Tempat TVP ya ada LPG itu. Gimana komunikasinya ya?
Udah biru. Ayo pegang perempu. Oh, hebat banget dia bisa baca bibirku. Oke lah, aku mau baju ini. Itu berapa? S. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Bagus deh. Ada nggak ya size aku? Tanya deh. Kak, ini ada size 38 nggak ya? Nyara. Bang. Nama yur. Alamat. Artinya apa ya? Halo, untuk artinya kata tadi adalah kata maaf. Untuk size 38-nya sedang kosong. Oh iya, kalau kakaknya kesulitan dalam komunikasi, tenang aja. Setiap teman di Pabel selalu dirampingi body seperti aku. Wah, keren banget. Jadi enak ya untuk komunikasinya. Ya udah, aku ambil size itu aja ya. Ya. Terima kasih, Kak. Wah, bagus banget ya pelayanannya. Ya Kak, untuk pramudia verbal ini sudah kami terapkan dari tahun 2023 hingga saat ini. Untuk kedepannya, kami akan terus belajar dan terus bersyukur dan lebih lagi ke depannya. Wah, keren banget. Oh ya, Kak, untuk terima kasih kayak gimana? Terima kasih. Sama-sama. Seru ya? Belanja, saya belajar. Belanja nyaman, nambah ilmu baru. Seragam merah yang kini mereka kenakan bukan hanya simbol pekerjaan baru. Ia menjadi lambang bahwa dunia kerja bisa inklusif, bahwa kesempatan seharusnya terbuka untuk siapapun yang mau berusaha. Namun dari semua pencapaian itu, momen di warung kecil tadi mungkin menjadi salah satu yang paling menyentuh. Karena di tengah kebahagiaan yang sedang mereka rasakan, Hasna dan Hasni memilih untuk kembali. Kembali kepada sosok yang pernah ikut membagikan cerita mereka. Kembali dengan membawa rasa syukur. Di era ketika banyak orang sibuk mengejar pengakuan, dua gadis ini justru menunjukkan bahwa menghargai proses dan orang-orang di balik layar adalah bagian penting dari kesuksesan. Hadiah yang mereka berikan mungkin sederhana, tapi maknanya luar biasa. Ia mengajarkan kita bahwa sekecil apapun dukungan yang pernah kita terima, pantas untuk dikenang. Bahwa berbagi kebahagiaan tidak harus menunggu jadi besar, dan bahwa kebaikan ketika dibalas dengan ketulusan bisa menyentuh ribuan hati, bahkan jutaan pasang mata di media sosial. Hasna dan Hasni telah membuktikan satu hal, bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Dan kesuksesan sejati bukan hanya soal diterima bekerja, tapi juga tentang tidak lupa pada mereka yang pernah berdiri di samping kita. Saat semuanya masih dimulai dari warung kecil di sudut kota, sebuah pelajaran sederhana, tapi begitu dalam. Karena pada akhirnya, yang membuat sebuah kisah menjadi besar bukan hanya pencapaiannya, melainkan hati yang tetap rendah, bahkan saat sedang berada di puncak bahagia.